Buat Baskara, makna hidup apa? Tergantung hari apa, Mas. Buat aku nggak ada sebenarnya orang yang tidak berpartisipasi secara langsung maupun tidak di dalam politik sebenarnya. Yang kita semua benci adalah politik praktis gitu. Proses aku nulis lagu terutama di Hindia adalah proses aku kenal diri aku sendiri gitu. Jadi itu seumur hidup. Kembali lagi di Pulinan Selaras dan kali ini teman ngobrol saya adalah Baskara Putra. Wah, tepuk tangan dulu. Terima kasih sudah diundang sebelumnya. Aku juga yang terima kasih sih. Karena nggak ngira aja gitu kamu mau ngobrol sama aku di podcast Mas, ini. Masa enggak? Ya. Dan ini banyak orang nggak tahu, Baskara ini adalah salah satu orang yang ketika aku ajakin waktu awal pandemi ya, Mas itu kita langsung ngobrol di IG Live ya. Oh iya, waktu itu IG Live. Semua interview waktu itu bisanya cuman bisa via IG Live kayak. Iya, belum mengenal Zoom net awal itu. Kalau orang udah pakai Zoom pun belum tahu caranya biar bisa ditonton kan waktu itu kan. Kan awal-awal banget ya. Iya, dan ini sekilas mengenai Baskara Putra. Dia adalah seorang musisi yang juga dikenal sebagai Hindia dan selain Hindia juga vokalis dari band Fish. Ya. Dan Lomba Sihir. Betul. Nanti aku pengen tahu itu kamu bagi tiga itu seperti apa ya. Dan juga lulusan HI ya kamu ya? FISIP UI komunikasi. FISIP UI. Itu artinya bukan HI tapi ya? HI itu di FISIP juga. Ya, cuman jurusanku kemarin itu komunikasi. Komunikasi. Salah satu lagu yang aku senang banget dari kamu adalah, dari banyak lagu ya yang aku senang. Aku suka banget Berdansalah Karena Tidak Ada Artinya. Dan di situ ada satu lirik yang nyentil aku. Mas, itu hidup ini gak ada artinya. Jadi mengarang aja maknanya. Ya. Buat Baskara, makna hidup apa? Tergantung hari apa, Mas. Menarik. Iya. Gimana, Mas? Aku pernah adalah satu momen kayak aku kayak bergumul gitu kayak anjir udah umur segini gue harus punya target yang jelas gitu. Mau ngapain, harus punya purpose yang jelas, mau ngapain, mau jadi apa segala macem. Cuman kalau dipikir-pikir kan kayaknya semua orang seumur hidupnya cuman belajar aja kan. Sepakat. Saya pertama kali jadi anak gitu, pertama kali jadi pasangan juga, pertama kali jadi kepala di sebuah tim. Ibu saya juga pertama kali jadi ibu gitu sepanjang hidupnya, dan pembelajaran itu seumur hidup. Jadi setelah saya pikir-pikir ngapain terlalu musingin kayak gitu-gituan gitu. Kayak purpose-nya apa, tujuannya apa ya tergantung hari itu mau ngapain gitu. Tergantung minggu itu mau ngapain, tergantung tahun itu mau ngapain. So fleksibel gitu, fleksibel tidak terus aja, kaku satu makna gitu ya. Ya dan menurutku kayak dasarnya semua orang itu hipokrit gitu pada akhirnya, yang kayak dia nggak akan bisa 100% punya idealisme yang sama. Karena itu bukan manusia, itu karakter fiksi gitu kalau ada orang bisa melakukan itu. Jadi kadang-kadang sekarang aku bawa bercanda gitu kalau ditanya kayak apa makna hidup, menurutku kayak ya tergantung gitu. Yang kayak kalau hari ini ya tujuannya buat bisa bikin interview yang bagus, bisa ditonton orang sama nganter kucing ke dokter gitu. Sorean dikit. Cuman ya gitu maksudnya yang kayak aku nggak pernah kayak merasa ada satu kalimat oh ini nih yang paling hakiki nih, kayaknya ini adalah makna kehidupan gitu. Ya kayak menurut aku dibawa santai aja juga nggak apa-apa banget lagi sebenarnya. Iya, dari lirik-lirikmu aku udah tahu obrolan jawabanmu bakalan dalam. Masa sih itu gak dalam juga itu. Ya ngomongin tentang manusia bahwa hipokrit, ya kan? Iya. Ya, pada akhirnya memang tidak sewah itu mungkin ya. Maksudnya. Dan gak gampang juga gitu. Kayak siapa sekarang yang bisa punya idealisme yang sama persis dari kayak umur dewasa muda sampai tua, gak mungkin kan? Kayaknya gak mungkin sih. Apalagi WNI. Indonesia gelap atau terang menurutmu? Gelap lah. Gelap banget. Sepakat. Nggak kelihatan. Gelap banget. Iya. Ngaruh ke kesehatan mentalmu nggak, Bas? Ngaruh banget. Ada cerita atau mungkin cerita temenmu ketika kamu berkarya lewat lagu, kan ada ketemu fans ya? Itu yang aku pikirin pas bikin album kedua kemarin sebenarnya di Hindia. Kayak album pertama kan aku banyak menghabiskan waktu mencoba mengurai benang ruwetnya kan. Kenapa gue jadi orang kayak gini, kenapa gue bersikap seperti ini, seperti itu. Tapi inward looking aja gitu. Itu bukan hal yang buruk, tapi setelah aku pikir-pikir lagi sembari jalan,
Nggak mungkin kayak faktor sosial, politik, ekonomi itu nggak ada faktornya, nggak ada andilnya gitu ke kesehatan mental. Sepakat banget. Kayak aku jadi mikir gitu di momen itu apa aja yang ada di luar sana yang pasti ngaruh sebenarnya ke gue. Dan pemerintah cuci tangan gitu. Yang kayak buatku masalah mental health itu masalah yang sistemis juga sebenarnya, sistematik. Kayak orang bisa bercanda di internet, oh mending nonton Hindia daripada ke psikolog karena psikolog mahal gitu. Itu kalimat bercandaan yang sebenarnya akarnya itu sistematik juga gitu. Kenapa bisa mahal di sini? Kenapa nggak bisa diakses banyak orang? Jumlah psikolog juga masih sangat terbatas. Masih sangat terbatas gitu. Pendidikan psikologi juga. Dan seringkali tidak dijamin kan. Maksudnya kayak beda sama asuransi atau BPJS atau semacamnya gitu. Maksudnya itu. Ya memang pasti lebih penting kesehatan fisik. Karena kalau levelnya udah kena fisik ya udah tangible gitu loh, dipegang bisa nih, ada lukanya, ada penyakitnya, cuman nggak kalah penting menurutku. Dan hal-hal kayak gitu yang aku pikirin kemarin, yang kayak ini nggak mungkin kayak masa semua orang hidupnya atau keluarganya seberantakan itu sampai semuanya punya pengalaman yang sama sih, maksudnya pasti ada alasannya kenapa banyak orang-orang seumuran aku atau lebih muda lagi gitu sekarang ngalamin hal yang sama gitu. Kami semua merasa punya beban secara mental yang harus diurai benang ruwetnya gitu di saat yang bersamaan. Dan menurut aku pasti ini ada faktor ya sesuatu yang struktural juga gitu. Nggak mungkin karena personal aja. Personal aja nggak mungkin. Dan kayak sekarang susah kayaknya nggak stres dalam keadaan kita lagi baca berita atau mau keep up sama apa yang terjadi tiap hari gitu. Kayak aku pribadi sampai sempat pernah uring-uringan gitu pas lagi baca berita beberapa waktu lalu sampai ada respon fisik, asam lambung, migrain. Itu sampai ada respon fisiknya gitu loh. Pasti kan secara mental juga kena kan sebenarnya. Iya, ngaruh itu. Iya, dan ngaruh banget gitu, pasti ngaruh banget ke wellness kita sehari-hari. Kayak ngelihat berita sekarang kayak gini, ngelihat keadaan ekonomi, politik, sosial sekarang kayak gini, itu pasti ngaruh banget. Sehingga kondisi psikis ini bukan hanya ngomongin personal ya, tapi juga ngaruh lebih besar dari dipengaruhi sosial kan. Karena ada teman-teman gitu ya. Ya mungkin juga ada teman-teman juga yang bilang, udahlah pokoknya personal aja, tanggung jawab personal gitu. Kayak segala sesuatunya itu dibebankan ke personal. Padahal kan enggak juga kan. Ada pengaruh dari sosial juga gitu. Dan buatku kebalik lagi kadang-kadang kayak di saat ada perdebatan sesuatu gitu, terutama kalau misalnya terjadi di antara teman sejawat ya. Aku selalu berusaha mikir, lu bisa nyalain pemerintah dulu nggak? Kalau bisa stop berantem gitu, karena kemungkinan besar jawabannya bisa. Maksudnya energinya diarahin ke situ aja. Misalnya debat nih kena macet gitu, tapi berangkatnya nggak telat. Kenapa bisa macet? Kenapa jalan ini bisa bikin? Kenapa jalan ini selalu macet tiap hari gitu? Ada andilnya Pemda nggak di situ? Ada. Maksudnya ada penyerapan pajak yang kurang baik nggak sehingga banyak bolongnya jalannya. Cuman menurutku hampir banyak banget masalah sebenarnya tuh ujung-ujungnya struktural sebenarnya di sini. Mungkin kesannya nggak fair gitu ya. Ya cuman kita bayar pajak. Maksudnya kita ngegaji mereka. Kan? Kita taxpayer. Kita ngegaji mereka untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Jangan tanya ke kita solusinya apa. Lu yang punya tanggung jawab buat nyari solusinya gitu. Kita di sini di-serve sebagai warga harusnya karena kita taxpayer. Dan itu sangat berhubungan juga sama mental health menurut aku sebenarnya. Ngomongin jalan dekat rumahku itu dibenerin. Udah sama nih. Kayak di Depok dulu pas ternyata kuliah ini dulu. juga tetap aja dibenerin lagi. Dibenerin kayak kelihatannya kayak dalam aja atau gimana sih ini dalam gitu. setahun bisa udah jadi dibongkar lagi, dipasang lagi. Ini budgetnya belum habis nih kayaknya. Dan keseringan gitu. Maksudnya never ending renov jalan sama perbaikan. Nggak beres-beres sih udah benerin. Oke udah bener, kayak dirusak lagi atau gimana gitu. Pernah kita lihat dibongkar, udah kelar dibongkar gitu. Ada trotoar di tengah jalan buat pejalan kaki, bingung dia kalau udah sampai ujung mau ngapain, kekeringan sekarang nggak bisa. Bener lagi aja lah gitu ya. Aneh banget. Kamu lahir di Jakarta ya berarti? Kalau di KTP di Tangerang. Cuman kalau kata orang tua sih harusnya tuh mungkin sebenarnya sekarang kalau hitungan sekarang Tangerang Selatan, tapi Tangsel, karena di tahun segitu belum ada Tangsel, jadi kayak tercatat Tangerang kali. Nggak ngerti ya, apa emang mungkin di Tangerang? Nggak tahu deh. Lalu sampai SMA di Tangerang di Jakarta. SD, SMP, SMA di Jakarta. Cuman seumur hidup aku tuh tinggal di Tangerang Selatan. Sampai sekarang? Hari ini udah tinggal sendiri itu di perbatasan lah antara Jakarta Selatan sama Tangerang Selatan. Sebenarnya secara
daerah masuknya udah Jakarta Selatan. Tapi aku pun masih nyari yang di daerah-daerah situ, dekat-dekat situ. Karena aku tumbuh besar tuh Bintaro dari kecil nih, dibuka daerah isinya Bintaro. Dan kayak sektor-sektor ya, sektor-sektor. Udah cinta mati banget sama daerah itu gitu. Jadi nggak pengen jauh-jauh dari situ sih. Aku dulu pindah ke Jakarta, merantau ke Jakarta, sempat ngontrak sektor 9, belakang sekolah Jepang. Oh, itu nggak jauh dari rumah orang tua aku dulu. Aku berarti jadi aku cukup mengenal. Iya 20 tahunan lah tinggal di situ. Cukup mengenal Bintaro ya, yang sektor-sektor. Itu udah deket banget sih bahkan sama rumah orang tua aku sama rumahku dulu kalau di daerah sekolah Jepang situ. Dan zaman dulu kan Tangsel, maksudnya daerah sana kan belum begitu berkembang ya. Daerah apa Ion, BC itu kan belum ada kan. Dulu kan jagoannya Bintaro lah gitu, main ke Bintaro gitu ya. Sekarang Bintaro belakang perbatasan Bintaro ke BSD itu udah maju banget ya, maksudnya udah rapih banget. Kadang-kadang udah lama nggak ke sana, jarak 3 bulan 4 bulan nggak ke sana, ngecek lagi kayak ternyata ada ginian sekarang gitu. Udah nggak kayak zaman dulu lah. Kayak beda banget, udah berkembang banget. Pertemuanmu dengan musik sejak kapan berarti? Kamu SMA udah main musik atau kuliah? Dari SMP tuh udah ikut teman-teman yang main musik di band, tapi ngeband ya? nggak pernah yang megang alat gitu, tim hore aja di studio biasanya kayak ada teman-teman deket yang main musik suka ngikut ke studionya. Segala macam dari SMP. Mulai megang alatnya itu pas SMA. Kalau SMP itu terpapar lagu apa, Bas? Zamanmu itu? Iya, laki generasi itu gitu kebanyakan kenanya emo, pop punk gitu. Kalau di Indonesia tuh Chemical Romance. Ya My Chemical Romance. Itu salah satu kayak holy grailku, favoritku gitu. Itu pertama kali belajar dan ngerti rock juga kan, grunge segala macem. Dashboard konvensional? Tapi itu dari soundtracknya Spider-Man waktu itu taunya. Dia Spider-Man 1 kalau nggak salah. Iya, benar. Apa namanya? Kalau di Indonesia yang banyak aku dengar waktu itu yang kayak dari sisi yang pop punk gitu-gitu, PW Gaskins. Oh, PW Gaskin. Kalau yang band rocknya gitu ya, atau yang spektrumnya lebih keras, lebih kencang gitu, aku dengarnya The Sigit, Seringai. Makanya ini ya, kamu kehilangan. Oh iya tentu. Kayaknya semua orang kehilangan. Iya, aku juga. Aku juga dengerin Seringai. Orang baik, God bless Mas Ricky. Itu benar. Lalu? Banyaknya dengernya itu gitu, kayak anak SMP, anak SMA pada umumnya aja mungkin ya, yang belajar main rock gitu, belajar apa namanya nyemplung dikit gitu ke metal. SMA udah ini main alat kalau SMA, bukan nyanyi berarti malahan SMA. Nyanyi juga, pas SMA nyanyi juga, cuman ya ngasal gitu. Maksudnya menurutku aja sampai aku bukan album lah itu hitungannya apa ya, sampai mini albumnya Fizz lah yang kayak tahun 2019 2020 juga buatku pribadi kalau pakai standar sekarang nyanyi masih ngasal gitu. Oh ya? Kayak yang buat penting, aku yang nggak bisa nyanyi tapi kamu kan ini ya ngomong bahwa semua orang bisa nyanyi ya. Iya. Di momen itu menurut aku yang penting kayak masuk range nada aku aja gitu, pikirin belakangan live-nya gimana, yang penting liriknya juga mateng bagus, aku bisa produksi lagunya. Kayak baru belajar vokal serius itu di tahun 2020 lah, pas era-era pandemi itu mulai kayak tiap kali rekaman itu ngajak Kamga sebagai vokal director. Lanjut sampai sekarang udah 5 tahun, hampir pasti selalu ada Kamga yang ngedirect, kalau enggak kayak orang-orang terdekat di lingkunganku di musik, ada Dennisnya apa namanya yang suka bantuin sessionnya Perunggu di album kedua juga. Hampir setengah album sama Gamal. Tapi baru bener-bener yang kayak gini ya nyanyi gitu tuh baru 5 tahun ke belakang lah. Dan eksponensial tapi perkembangannya signifikan kalau menurutku pribadi ya, nggak tahu menurut orang gimana gitu. Cuman aku pribadi kayak baru pede ngomong kayak diri aku penyanyi itu ya mungkin dari 2022 2023 lah ke sekarang. Tapi menurutku orang yang merasa tidak bisa bernyanyi sejak awal, kamu ini memang bisa nyanyi nih bahasa modal pede gitu aja kemarin. Ya. Dan mengakui kalau suaraku secara teknis berantakan gitu. Kalau misalnya kayak orang bilang gitu di internet yang kayak suara dia jelek, emang kayak gue udah tahu duluan sebelum lo ngomong kayak gitu kalau suara gue jelek. Cuman ya apa namanya kurang lebih gitulah, maksudnya yang kayak aku baru pede bilang kayak gue bisa nyanyi gitu. Jadi awal pertemuan dengan musik itu SMP SMA lalu tapi berlanjut sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Awalnya sebenarnya pas udah
bubar lah tanda kutip band SMA-nya gitu. Kuliah masih ngeband? Masih. Awalnya nggak mau ada niatan ngelanjutin serius, tapi waktu itu ada kegiatan jurusan mau nggak mau ada band jurusannya. Aku gabung ke situ. Tujuannya tuh sebenarnya buat mengisi acara itu doang. Oh, acara kampus, acara jurusan. Habis itu udah selesai, ketemu kayak saya kenal antar jurusan kan dengan berbagai anak-anak jurusan lain. Ketemu Adnannya Fis waktu itu. Orang pertama yang aku ajak bikin Fis itu Adnan. Awalnya iseng-isengan gitu, kayak proyek lepasan aja, bikin band yuk berdua aja gitu kayak rock. Jadi sisanya semua lepasan lah, sessionis. Nah orang-orang lepasan pertamanya itu orang-orang dari band jurusan ini yang akhirnya jadi band beneran. Akhirnya ada Diki, ada Awan, di momen itu ada Bodat juga. Akhirnya berlima itu bikin Fis gitu. Jadi Fis itu udah dari kuliah, dari 2013. Yang awal mulanya itu ya, maksudnya yang sebenarnya hanya untuk oke lah ayo bikin gitu. Tapi sekarang udah jalan 12 tahun lah berarti Fis itu. Dan lagu-lagu Fis sekarang ini kan menjadi lagu anthem lah ya untuk perjuangan gitu, untuk melawan keadaan, melawan ketidakadilan dan sebagainya. Menurut pendapatmu gimana Mas? Maksudnya segede itu loh impactnya gitu, Fis itu. Kamu ngerasa itu nggak? Atau ngerasa itu sebagai pencapaian? Happy lah, pasti happy. Maksudnya kayak ngelihat karya kita bisa dengan caranya yang unik dan beda-beda mewakili perasaan orang gitu kan. Tapi nggak pernah didesain untuk jadi lagu seperti itu sebenarnya. Emang murni ya, semuanya isinya keluhan lah, isinya ngeluh gitu, kayak venting out aja. Dengan cara yang lebih agresif kalau di Fis dibandingin di Hindia, dibandingin di Lomba Sihir. Cuman ternyata kemarahan tersebut itu dirasakan oleh banyak orang gitu. Mewakili akhirnya keresahan mereka ya. Ya awal mula kayaknya tiba-tiba kayak ngelihat di internet dipakai sama Masa Aksi tuh tahun 2019 waktu itu. 2019. Iya kayak ini mereka pakai peradaban gitu sembari marching kayak unik juga ya gitu. 2019 itu waktu Omnibus Law. Oh iya. Terus kayak itu pertama kali merasakan itu. Peradaban ya. Awalnya peradaban sama Kami Belum Tentu kalau nggak salah, dua itu. Terus lama-lama kayak makin banyak yang dipakai gitu sampai hari ini. Ada senangnya sih, maksudnya ngeliatnya yang kayak ada gunanya ternyata gue bikin lagu ya, maksudnya ada dampaknya gitu buat orang. Tapi didesain buat itu secara murni mah enggak gitu. Ada satu album kami yang emang cerita fiksi ngomongin kayak hal-hal seperti itu, dan ceritanya ada lagu yang didesain buat itu tapi itu cerita fiksi gitu, maksudnya yang kayak itu entah di mana gitu ya. Emang kayak didesain untuk menceritakan jalan hidup satu karakter fiksi yang ceritanya naik terus sampai jadi tokoh politik dan sampai jadi diktator. Awalnya cuman dia pemimpin gerakan mahasiswa gitu loh. Cuman ya itu semua ya emang didesain untuk jadi cerita karena memang ada alur cerita fiksinya. Waktu itu kami juga pas juaran album fisik kayak ada bukunya, ada cerpennya segala macam. Tapi yang based on dunia nyata mah nggak ada yang didesain buat kayak kita nulis lagu nih buat dipakai orang aksi, enggak. Itu yang kayak nulis aja sebenarnya. Didorong penasaranku ini Bas. Tadi kamu cerita itu cerita fiksi ya. Cerita fiksi ada orang yang dulunya menyuarakan tentang ketidakadilan tapi ketika sudah di atas terus jadinya dia jadi diktator. Kenapa ya seperti itu Bas? Maksudnya aku ada keresahan seperti itu sebenarnya, ada kenapa ya kok? Nggak semuanya. Tentu saja kita sepakat nggak semuanya. Tapi beberapa yang dulunya itu dia lantang bersuara melawan, tapi ketika masuk ke sistem jadinya malah sebaliknya. Nggak tahu ya, maksudnya aku juga nggak pernah ada di sistem, jadi aku nggak pernah bisa jawab gitu. Dan aku berharap aku nggak akan pernah ada di sistem gitu. Jadi kayak biar selalu bisa objektif aja gitu melihat gejolak seperti ini. Dan aku pun secara proaktif berusaha untuk selalu sebisa mungkin menjauhkan diri dari sistem lingkungan tersebut gitu. Biar karena menurut aku ini analisa gembel ya kayaknya yang terjadi untuk kebanyakan orang adalah kayak ada 1-2 hal dia tolerir kayak ya udahlah gini doang gitu. Terus dia awalnya punya pagarnya mundur 1 meter. Terus karena udah kenal orang ini, suatu saat ada minta pertolongan lagi, pagarnya mundur lagi 3 meter, 5 meter sampai suatu saat dia look back ke 10 tahun ke belakang, dia nggak sadar kalau pagarnya udah mundur 1 kilo gitu, dan dia udah jadi bagian dari sistem.
Dan buat aku yang Benar, pertama-tama adalah jangan sampai mundur walaupun cuman kayak 1 meter aja gitu. Maksudnya hati-hati banget Iya. ada di lingkungan itu gitu. Iya. Benar. Apa namanya? Ya itu ketakutan kami sih yang ada di lingkungan musikku ya minimal yang kayak agak serem berurusan dengan lingkungan tersebut terlalu jauh dan jadinya kayak tiba-tiba kami mentolerir aja yang kayak ya udahlah, ya temen ya udahlah apa gitu kan dari situ tapi kan lama-lama mulai ada pembelaannya gitu. ya. Oh dia memang politiknya kotor tapi orangnya baik gitu. Itu kan awal mulanya kan dari kalimat-kalimat seperti itu sebenarnya. Iya. Lama-lama nggak sadar tiba-tiba kayak udah bikin lagu buat partai gitu yang kayak takutnya. Iya. Takutnya begitu. Iya. Kita perlu saling menjaga lah supaya. Iya. Tapi aku setuju sih bahwa memang ada perannya ya Bas ya. Ada perannya yang memang masuk ke sistem, ada perannya yang mesti jagain di luar. Kalau semuanya kayak kan ada yang ngomong gini, ya kalau memang kamu memperjuangkan yang harus masuk ke sistem. Aku sih belum pernah ngeliat ya ada orang masuk ke sistem terus memperbaiki dengan baik. Cuman mungkin kayak aku bitter aja melihat politik praktis gitu. Menerin dari dalam katanya ya. Cuman kalau aku pribadi kayaknya merasa aku nggak pernah merasa itu tugas aku untuk kayak gonggongin sistemnya dari luar, dan aku rasa juga banyak banget orang itu merasa itu bukan tugasnya dia gitu. Kayak kebanyakan orang itu cuman warga sipil normal yang kesel aja ngeliat keadaan gitu, dan kebetulan mereka adalah seniman. Jadi cara mengkritiknya, cara ngeluhnya ya bentuknya lagu, bentuknya film, bentuknya buku, tulisan, karya visual segala macam gitu. Cuman kayaknya sedikit sih, maksudnya nggak tahu, bahkan mungkin nggak tahu tapi ada apa enggak yang benar-benar kayak merasa kayak gue pahlawan ini, gue harus bisa merangkum kemarahan rakyat dan menjadi avatarnya terhadap pergerakan ini gitu. Kayaknya malah jadi kayaknya nggak ada malah gitu, jadi dan mengkultuskan dirinya kan. Aku pribadi sih nggak pengen ya kayak gitu, yang kayak serem juga kayak itu garisnya juga tipis banget yang kayak apa namanya, kapan sebenarnya gue emang beneran marah atau mewakili kemarahan orang, kapan sebenarnya gue lagi muasin ego gue gitu. Itu sesuatu yang garisnya tipis banget pasti sebenarnya. Belum lama ini kamu rilis mixtape ya. Judulnya Doves 25 Canvas Cabbage. Agak ribet banyak yang Gak ada ini ya apa ringkasnya apa ya itulah ya. Kalau di tim menyebutnya Doves biasanya, Doves, atau Doves 25. Doves 25. Ada satu lagu Kamis. Dan itu kan menyuarakan tentang ini kan, Kamisan kan. Ibu Sumarsi cerita tentang di situ. Tragedi anaknya ditembak gitu. Sebagian orang, banyak orang bahkan nggak berani menyuarakan itu. Apa yang membuat kamu berani untuk sangat peduli akan isu itu? Aku kayaknya apa ya? Kayak menurut aku itu isu yang mungkin penting tanda kutip, atau sesuatu yang ada baiknya diberikan ruang gitu untuk disorot. Dan buat aku pribadi, andaikan misalnya ada hal buruk pun yang datang dari situ gitu, dalam bentuk apapun ke diriku atau tim, entah blackmail atau apa, kayaknya tetap nggak sebanding tidak sebanding jika dibandingkan dengan hal baik yang bisa datang ke banyak orang kalau isu tersebut disorot gitu. Jadi kalau misalnya memang hal baiknya lebih banyak, menurut kami ya why not gitu untuk ngelakuin ini. Ya tentu pasti ada kekhawatiran lah awalnya yang kayak ini bakal jadi masalah nggak ya? Kalau ada kekhawatiran di awal, tentu saja lah ya, manusiawi lah. Apa namanya, karena itu isu yang sensitif gitu pastinya. Dan biasanya nggak cuman, maksudnya itu biasanya selalu terjadi di semua materi kami yang agak sensitif. Gitu sebenarnya, nggak cuman kemarin pas ngerjain Kamis dengan Bu Sumarsi aja. Selalu ada pikiran itu, cuman selalu juga mikir yang kayak ini jujur kok dari hati pengen ngelakuin ini, tim juga jujur dari hati pengen ngelakuin ini, dan kayaknya dampaknya baik gitu. Maksudnya yang kayak ya udah, kalau cuman bakal digoreng doang sama buzzer mah santai kayak. Kalau buzzer itu memang kayaknya ya kalau bandingannya cuman itu doang mah santai lah, kayak apa namanya, kayaknya hari-hari orang Indonesia juga udah sangat terbiasa ngelawan apa namanya orang-orang dibayar untuk dibayarin, seperti gitu, itu ya kan.
Jadi kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Kita jadi being voice for the voiceless itu ya. Bu Sumarsi sih yang menurut aku ya suara dari orang-orang yang nggak didengerin gitu. Kalau aku cuman kebetulan orang yang tahu ada Kamisan aja dan pengen ngasih ngasih info tentang ini ke pendengarku yang kayaknya kebanyakan nggak tahu gitu. Kamisan itu apa, Bu Sumarsi itu siapa, anaknya kenapa, segala macam. Kita sama-sama tahu banyak orang yang mungkin dia nggak mau tahu tentang politik, tentang sosial, atau mungkin disebut dengan istilah tone deaf. Menurutmu gimana? Maksudnya kita mesti gimana sih? Apa yang melatar belakangi mereka kok terus jadi kayak enggan gitu, kayak udahlah ngapain lah ngomongin politik gitu. Justru malah itu terekspresikan dengan dia nge-post di sosial media yang tone deaf itu, yang mungkin flexing atau mungkin tidak peka terhadap sosial gitu. Aku pernah baca ya sebuah ungkapan yang bilang kalau mungkin kamu nggak mau tahu tentang politik, tapi politik mau banget tahu tentang kamu gitu. Gimana, Bas? Karena aku latar belakangku bukan sosial, psikologi, mungkin kepengen tahu lebih kayak jauh. Menurut aku nggak ada sama sekali kayak orang tidak berpartisipasi dalam politik gitu. Orang ini nggak milih pas voting, maksudnya orang ini golput aja dia berpartisipasi dengan cara tertentu. Kalau misalnya kertas yang nggak dirobek itu bisa dipakai buat orang lain, ngecoblos orang lain yang dia suka atau enggak. Maksudnya bisa jadi suara lain. Suara gitu. lain ya. Dimanfaatkan kalau gitu ya. bahkan kayak dia datang, dia ngerobek dan dia ngepost gue nggak peduli sama politik, makanya gue datang dan gue ngerobek ini, sikap dia adalah gambaran dari sesuatu yang terjadi karena apa yang pernah terjadi sebelumnya juga di politik gitu. Buat aku nggak ada sebenarnya orang yang tidak berpartisipasi secara langsung maupun tidak di dalam politik sebenarnya. Yang kita semua benci adalah politik praktis gitu. Orang masuk DPR, orang punya jabatan segala macam, dia menyalahgunakan jabatannya. Nggak amanah segala macam, itu yang kita benci. Cuman semuanya menurut aku politis. Karya seni aja politis dan nggak akan bisa lepas dari situ menurut aku. Buat aku pribadi kayak kadang-kadang melihat orang yang apolitis gitu mungkin. Kayak gue nggak mau ikutan, gue nggak peduli gitu. Gue juga kayak bodo amat, lu boykot ini, lu boykot itu gitu. Kayak genocide di Palestine nggak ada gunanya buat gue gitu. Itu yang kebanyakan orang mau. Itu yang kebanyakan abuser of power mau gitu, melihat orang-orang yang politis kayak gini. Karena memperlihatkan bahwa apapun yang dilakukan ya tidak diberikan kecaman gitu oleh kebanyakan orang. Cuman dalam keadaan yang makin buruk, aku percaya kalau semua orang akan makin gampang melihat bagaimana politik itu mempengaruhi hidup mereka. Berbagai hal, bahkan semuanya sebenarnya dipengaruhi oleh politik. Ntar dolar kena 18.000 akan kerasa kok. Kalau kena 18.000 gitu, balik ke 17.000 akan kerasa kok. Festival musik ada yang tiba-tiba kayak harga tiketnya jauh banget dibanding sebelumnya. Sebenarnya lu udah terdampak, cuma lu nggak sadar aja gitu. Bahkan di dunia psikologi, Bas. Jadi konseling teman-teman mulai mereka juga menceritakan tentang kecemasannya karena situasi politik. Sehingga memang berbagai hal, semuanya bahkan. Seringkali kadang orang bilang gue nggak peduli sama politik gitu, terus jarak 1-2 minggu kemudian mereka ngeluh tentang harga sesuatu gitu. Itu yang aku maksud, kayak politik itu peduli sama dia. Kalis Mardiasih tahu kamu? Kalis itu juga dia baru aja nulis harga sayuran gitu. Dia ngomong ke temen-temennya yang memang circle-nya ibu-ibu kan. Harga sayuran dan sebagainya juga dipengaruhi oleh politik loh, ibu-ibu gitu. Jadi pasti semuanya pasti terpengaruh. Kayak fans berat sebuah idol group dari K-pop dari Korea gitu. Terpengaruh, harga merchandise pasti terpengaruh, harga tiketnya terpengaruh. Kalau tiba-tiba negara jadi nggak aman gara-gara sesuatu, mereka kena travel warning, mereka nggak bisa tur ke Jakarta, ke Indonesia, terpengaruh gitu. Dan semuanya berkaitan, cuman di sini itu semacam ada anggapan bahwa politik itu sama dengan yang kayak voting, pemilu, undang-undang, bikin kebijakan, cuma di atas aja gitu yang kaku gitu. Sebenarnya semuanya itu politik gitu. Maksudnya menolak sesuatu, ngomong di internet itu juga sikap politik sebenarnya. Kayak dan ya semua orang terdampak sebenarnya. Cuman kayaknya karena pemahaman tersebut banyak yang nggak sadar kalau dia lagi terdampak sebenarnya gitu. Dia ngomong gue nggak peduli sama politik aja. Itu adalah dia sedang terdampak gitu. Dia sedang terdampak sesuatu yang terjadi beberapa waktu lalu.
sedang terdampak dengan berbagai hal dan brandingan tertentu gitu yang ngebikin dia merasa kayak gue nggak apa-apa, nggak peduli sama politik gitu. Cuma dari ujung kaki sampai ujung rambut dia terdampak dia nggak sadar. Jadi menurutmu semua orang atau ya bisa dikatakan semua orang perlu melek terhadap politik? Baiknya. Aku pun juga nggak bilang aku melek banget gitu, enggak. Tiap kali kayak ada sesuatu yang lebih kompleks pasti nyari tulisan orang lain yang aku lebih percaya gitu, kayak apa namanya, bukan lebih percaya pandangannya, cuman lebih percaya bahwa dia punya ilmu yang lebih dalam dari aku buat membedah ini gitu. Kayak apa sih hasilnya kalau undang-undang ini lolos, apa hasilnya kalau misalnya kayak hakim ngelolosin A, ngelolosin B, kalau misalnya ada kasus hukum tertentu gitu. Mungkin kesannya berat gitu, cuman kayak apa namanya, nggak tahu sih. Sekarang kayak merasa itu jadi sebuah ilmu yang kayaknya kita semua perlu buat bertahan hidup gitu, buat tahu kayak kira-kira apa yang bakal kejadian 2 bulan lagi nih ngelihat berita yang sekarang, hal-hal semacam itu. Ada orang yang merasa gini, hidup aja sadarnya udah berat gitu, kenapa mesti belajar politik gitu? Itu kan repot juga ya. Juga, ya gitu karena gini deh, Bas, ada juga yang nyebelinnya situasinya kan ini. Orang-orang atasan ini, pejabat penguasa ini kan kayak mengondisikan kita untuk bodoh kan. Ya kan? Bodoh dan gampang ditipu gitu. Nah, karena terus terkondisi seperti itu sehingga kayak untuk belajar hal baru, untuk melek politik itu mereka sudah berat dulu hidup ini. Ya, gitu. Ya tentu. Maksudnya yang kayak menurut aku mirip-mirip keadaannya sama kenapa orang berat banget keluar uang untuk terapi gitu, konseling atau cari psikolog. Karena buat ke dokter aja dia berat. Maksudnya sakit fisik aja berat. Gitu. Kayak kena flu, tahanlah 3 hari juga hilang nih gitu. Miris ya. Miris. Bahkan di saat demamnya udah tinggi gitu kan. Maksudnya kita semua sekarang lagi modenya survival gitu kan, bertahan hidup jadi WNI ya. Kayak gimana mau mikirin itu gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang gak salah juga kalau ada orang mikir seperti itu, karena ini semua dikondisikan untuk jadi seperti ini gitu kan, gak enaknya. Dan itu yang mereka mau. Ya kan, kita perlu terlihat seperti itu kan. Maksudnya kalau kita ngeliat gaji guru honorer misalnya, bagaimana kayak kesannya nih tenaga pendidikan nggak difasilitasin. Kenapa tiba-tiba kayak mungkin ada tenaga lain yang masuk ke kampus tapi tidak latar belakang pendidikan tiba-tiba disuruh ngajar gitu ya. Kesannya kayak tenaga pendidikan profesional itu tidak diindahkan gitu. Harga buku juga jadi mahal, gimana warga mikir kalau emang ya mereka pengennya kita bodoh by design gitu. Kalau misalnya nggak kayak gitu ya kita semua so far belum melihat kebijakan yang sepertinya pro ke pendidikan dan konsisten gitu kan. Jadi buat aku anggapan itu yang gitu nggak salah kalau ada orang kayak merasa. Itu juga valid juga ya, valid juga. Bas, sempat kepikiran gini gak sih? Ini penasaranku ya, maksudnya membawa isu-isu sosial ini kan bahaya ya. Kamu pernah, udahlah yang aman-aman aja gitu. Kenapa kok kamu gak berkarya yang aman-aman aja, Mas? Gak, aku cuman mikir gini doang sih, kayak buat aku nulis sesuatu yang sangat personal gitu, misalnya di Hindia, bisa punya kedalaman tertentu untuk nulis apa yang aku rasain gitu. Dan aku pribadi merasa kayak proses aku nulis lagu terutama di Hindia adalah proses aku kenal diri aku sendiri gitu. Jadi itu seumur hidup. Untuk aku bisa punya kepekaan hati tersebut gitu, buat bisa ngeliat ke dalam, aku juga perlu kepekaan hati keluar menurut aku. Bagus banget ini. Jadi kalau ada keseimbangan di situ ya. Kalau aku nggak punya keseimbangan itu gitu. Kalau aku 100% ngabisin karir aku cuma nulis lagu cinta doang, remuk di dalam. Lagu cintanya juga akan jadi jelek pasti. Karena aku nggak punya kepekaan untuk cinta sama hal lain yang ada di luar yang nggak berpengaruh ke aku secara langsung mungkin gitu. Dan itu menurut aku pentingnya untuk tetap kayak punya, kalau buat aku ya, kuping sama mata yang tajam untuk bisa nulis sesuatu yang ada di luar gitu, nggak cuma di dalam doang. Dan kayak ya mungkin kalau nyari lagu cinta kayaknya tiap hari Jumat ada minimal 100 kali ya di Indonesia gitu ya lagu cinta yang rilis dari label besar, mungkin bisa 20-30 lagu, banyak lah gitu yang lain. Dan apa namanya,
kalau aku berusaha nulis yang kayak gitu terus ya lama-lama sudut pandangnya habis gitu, angle-nya habis. Aku perlu waktu every now and then untuk balik ke satu topik lagi biar punya perspektif yang beda. Itu pun juga nggak bisa dilakuin kalau aku nggak belajar melihat hal-hal lain yang di luar diri aku gitu. Itu alasan aku yang kayak sepertinya apapun resikonya akan selalu penting untuk punya kepekaan menulis sesuatu yang outward gitu, nggak cuma di dalam doang. Kayaknya sih. Aku belajar mendalam ini, maksudnya ada keseimbangan dimensi luar dan dimensi dalam ya. Ya. Ada ini nggak? Sekarang ini ada musisi luar yang jadi referensimu. Oh, dia juga menyuarakan tentang kepekaan sosial. Kalau secara penulisan aku udah bertahun-tahun, udah lama banget selalu mengidolakan Kendrick Lamar sih kayak. Kendrick Lamar. Dia nggak cuma punya kepekaan menurut aku yang kayak aku ngomongin tadi. Dia juga punya keberanian gitu yang kayak kadang-kadang aku baca lirik dia itu yang kayak gila, ini sesuatu yang kalau di gue cuma keluar ke psikolog gue doang nih, ke terapis gue doang, nggak mungkin nih kayak jadi gini, lirik gitu, jadi lirik. Dan aku berusaha memahami dan belajar kenapa dia berani dan dia mau nulis kayak gitu, untuk dibedah sama jutaan orang. Apa kalau reasonnya dia, Pak? Kamu udah? Ya dia pasti nggak mungkin ngomong itu ya, apalagi dia orang kayaknya sepertinya sangat sekretif gitu. Dia sangat menghargai bubble privasi yang dia punya. Cuman mungkin kayak kalau buat aku pribadi gitu kayak aku akhirnya berusaha menulis sesuatu kadang-kadang sangat frontal itu untuk bisa berdamai gitu sama keadaan itu. Kalau itu udah lewat, itu harus ditulis. Dan untuk bisa kayak di saat buat aku pribadi, di saat aku mengakui kelemahan aku, orang lain nggak akan bisa pakai itu buat jadi senjata menyerang lagi gitu. Kan kayak bercandaan tadi, suara lu jelek, iya gue udah tahu tuh ada merchandise-nya tuh tulisannya Very Bad Singer gitu dan kami jual. Semacam itulah kasarnya kalau dalam konteks yang bercandaan ya. Aku merasa kayak perlu aja gitu berdamai dengan satu momen di hidup gue yang kayaknya udah lewat. Ini ditulis aja, diarsipkan. Rilis apa enggak itu belakangan. Walaupun seringkali ujung-ujungnya rilis gitu ya. Akhirnya. Cuman selalu kayak gitu yang kayak aku belajar berusaha nerapin ke diri sendiri yang kayak seberat apapun cobaannya harus selalu jujur gitu di saat nulis lirik. Itu satu-satunya ruangan di mana gue nggak boleh bohong gitu sama sekali. Benar-benar safe space ya. Nggak boleh mengelak gitu. Seberat apapun kayaknya harus ditulis. Cuman ya itu rilis apa enggak ya belakangan. Cuman menulisnya sendiri aja tuh udah bagian dari ya mengeluarkan itulah gitu. Maksudnya peluapan emosi yang buat aku baik gitu dibandingin kayak dipendem di dalam aja. Tuangin ke situ ya. Kalau penulisan lirik, ketika kamu nulis kan kamu tumpahin semua. Sebelum rilis, ini sedikit proses kreatif, Mas. Ada ini pemangkasan atau apa istilahnya, diedit. Oh, ini kata-kata ini kelihatannya terlalu inilah. Kamu kayaknya ilangin. Kayaknya pemangkasan secara editing tentu terjadi, cuman karena durasi, karena nggak masuk gitu. Kayak biasanya keputusannya tuh keputusan estetika atau teknis. Tapi kalau pemangkasan karena terlalu frontal, itu 1 atau 2 kali doang kayaknya seumur-umurnya kejadian. Dan biasanya diganti itu bukan karena gue nggak mau orang tahu bagian ini gitu, tapi lebih karena ini bisa kok pakai kalimat yang lain yang lebih maksudnya sama, pas di nada itu gitu. Kayak kalau itu kan teknis kan, kalau ini lebih kayak tapi kayaknya lebih sopan lah, maksudnya kayak nggak sekasar yang ini atau apa. Tapi biasanya bukan karena mau menghilangkan satu bagian cerita tertentu gitu. Esensinya tetap dapat lah gitu. Kalau udah ada di kepala tuh biasanya kayak kita cari cara gimana caranya itu keluar dan jadi lagu gitu dalam bentuk apapun. Kalau Fish adalah bagaimana kamu berekspresi keluar atau dimensi luar. Hindia kamu inward.
Kebanyakan ke dalam sih. Walaupun kayaknya beberapa tahun terakhir ini Hindia juga banyak menulis hal-hal yang keluar juga gitu ya. Kayak melihat keluar juga. Cuman lebih punya sudut pandang kayak bagaimana hal-hal ini mempengaruhi diriku juga secara personal gitu loh. Kayak ada misalnya gitu, ada krisis ekonomi. Atau kayak misalnya secara ekonomi kita semua lagi sulit. Gimana ini mempengaruhi hubungan gue gitu. Gimana ini mempengaruhi gue melihat diri gue sendiri gitu. Termasuk cincin ya, lagu cincin ya, lagu cincin itu kan ini banget ya. Ada kata psikolognya lagi di situ, terapi dan psikolog. Iya kayak gitulah semacam itu. Kalau di Vis itu fokusnya kebanyakan si outward yang kayak outward ya. Apa namanya? Oh ini mau beli apa lagi sulit. Oke apa yang kita rasain gitu. Sebagai satu kelompok rame-rame tentang ini kita semarah apa kita, sekecewa apa kita gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya ini terjadi gitu. Apa dampaknya. Walaupun di album terakhir Vis juga banyak materi yang agak inward ya. Cuman kebalik gitu yang kayak bagaimana ini keluar. Kalau di Hindia tuh kalau sekalinya nulis outro tuh bagaimana itu ke dalam gitu. Tetap approach-nya itu kalau buat aku pribadi sebagai yang nulis sih. Sedangkan Lomba Sihir? Kalau Lomba Sihir itu udah pasti berubah ya dan udah pasti beda karena nulisnya tuh nggak sendiri. Di Vis pun kayak di beberapa lagu gitu kayak misalnya di Nina kemarin karena itu kan lagu untuk anaknya gitarisku kan Siatan. Dia tentu dia juga ikut menulis. Tapi apa namanya kayak kalau di Lomba Sihir ini tuh memang ada selalu yang nulis yang lain selain diriku sendiri gitu. Yang nyanyi juga nggak cuma satu soalnya kalau di situ. Jadi selalu perspektifnya itu lebih kolektif lah. Walaupun sebenarnya di Vis juga perspektifnya kolektif ya. Tapi kan corongnya kan jarinya yang dipakai buat nulis aku gitu. Kalau di Lomba Sihir ini kan nulis satu rembukan lah barengan, saling menyunting, saling editing gitu. Jadi perspektifnya tuh guyup gitu, lebih guyup aja. Lebih kolektif gitu ya bareng-bareng. Apa yang ingin kamu suarakan ke anak-anak muda terkait dengan mungkin ini ya? Kepekaan sosial ya, karena kan caranya kan bisa macam-macam ya sekarang ini ya. Ya apa namanya? Apakah kejujuran tadi, kejujuran untuk bersuara kalau di tempatmu atau di bidangmu kan kamu jujur nulis ya, nulis lirik gitu. Kayak terutama kalau misalnya kayak ngelihat yang kayak tadi gitu yang kita obrolin, ngelihat orang secara sadar maupun tidak dia apolitis gitu di internet. Coba ini aja sih, kayak coba belajar melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain gitu sebenarnya. Kalau misalnya yang kayak aduh gue terganggu banget sama demo nih macet gitu. Coba kayak mikir ya 5 menit kira-kira kenapa tuh orang demo gitu. Dia siapa, latar belakang dari mana, tinggalnya di mana, orang tuanya kayak gimana, per bulan dia dapatnya berapa gitu, apa yang dia demoin, kenapa dia demo. Kalau lu jadi dia lu bakal demo juga nggak? Kayak gitu. Kalau buat aku pribadi latihan aku belajar menumbuhkan empati seperti itu sih, yang kayak melihat dari sudut pandang orang lain ya. Ya bahkan kalau misalnya ada orang gitu marah ke aku gitu, kenapa dia marah ya? Kenapa dia marah? Apa namanya? Perspektif dia kayak gimana gitu, atau mungkin dia punya pengalaman tertentu yang ngebikin kalau buat aku ini sebenarnya biasa aja, cuman kenapa dia marah gitu ngeliat itu. Dan on a daily basis aku berusaha melakukan itu terus gitu, kayak kenapa gitu, kayak berusaha melihat sesuatu dari melebarkan sudut pandang perspektif ya. Kalau teman-teman yang punya satu band atau dia sebagai musisi solo, sebagian cerita ke aku betapa capek. Sedangkan kamu 3. Pernah nggak merasa burnout, Bas? Atau kamu kebingungan untuk membagi energimu gitu? Oh harus gini, harus gini. How to cope with that kalau kamu? Kalau burnout atau capek itu sering Mas. Kayak buat aku kerja nggak mungkin nggak capek. Benar, itu temenan baik ya kelihatannya ya, kerja dan capek itu temenan baik gitu. Iya, buat aku nggak mungkin kerja yang beneran kerja ya, nggak capek gitu. Pasti kerja, namanya kerja pasti capek. Yang paling penting adalah, dan aku merasa ini privilege ya gitu buat aku. Mungkin nggak semua orang punya ini. Fun apa enggak gitu, itu yang paling penting. Kalau udah kerja,
udah capek terus nggak fun ya apa poinnya gitu. Apalagi di musik ya, maksudnya aku udah punya privilege itu dan di musik gitu. Kalau aku udah sampai ngerjain ini semua di musik sampai nggak fun gitu, berarti salah banget. Karena aku tahu banyak banget orang di luar sana pengen jadi kayak gini, yang kayak pengen penghidupannya adalah dari bikin lagu dan manggung gitu, bikin lagu manggung. Cuman yang bahaya itu menurut aku kalau tiba-tiba rasanya nggak fun gitu, kayak aku nggak bahagia jalaninnya. Dan udah pernah sejujurnya kayak 1 atau 2 hal di sepanjang perjalanan ini tiba-tiba rasanya kayak kok ada fase kayak fun. Cuman pernah sekali sih kayaknya seumur-umur terjadi ketiga-tiganya langsung di saat yang bersamaan gitu, kayak kok gue nggak seneng ya kayak manggung gitu, bikin lagu. Itu beberapa tahun lalu gitu. Cuman kadang-kadang tuh every now and then tuh keluar di proyek masing-masing gitu, kayak kok gue nggak fun ya di Hindia, kok gue nggak fun ya di Lomba Sihir, di Fis gitu. Kalau udah kayak gitu tuh sebenarnya itu udah lampu kuning, udah harus ngobrol sama kayak kalau pengalaman aku ya, kayak dicari tahu kenapa. Apa namanya? Karena gunanya tim kan sebenarnya buat saling mendengarkan juga kan. Bercerita dan dengerin ya. Selain fungsi teknisnya gitu, dan puji Tuhan sih sejauh ini terlewati ya dengan baik semua perasaan-perasaan tersebut gitu. Cuman kalau capek mah pasti capek. Pasti capek ya. Menurut aku kalau burnout secara fisik masih santai lah, kayak aduh capek banget nih, gila, kayak abis manggung jam 3 pagi, jam 5 pagi udah harus di lobby lagi segala macam. Dan itu sangat mungkin terjadi gitu kalau di lingkungan musik. Cuman burnout secara fisik itu normal. Kayaknya menurut aku itu terjadi di semua kerjaan. Tidur mungkin juga udah kelar gitu. Tapi kalau burnout yang mental ya. Yang serem itu burnout mental sebenarnya. Kalau aku pribadi punya privilege gitu untuk bercerita. Ya itu satu, punya privilege juga mungkin untuk bisa datang ke psikolog gitu, konseling. Punya privilege juga untuk kerja di musik gitu. Jadi kayak kemungkinan burnoutnya lebih kecil, walaupun ujungnya ada-ada aja gitu. Karena buat aku nggak semua orang di saat dia benci sama kerjaannya dia bisa resign. Buat aku sebenarnya bisa resign kapanpun dari kerjaannya itu juga privilege. Jadi berdansa tuh nggak usah didengerin amat sebenarnya, kayak itu kan perspektif pribadi ya. Kayak gue habis resign gara-gara denger lagu lu, bego. Udah ada kerjaan lain belum gitu? Oh udah, oh ya bagus. Kadang-kadang ada pertanyaan follow up ya kalau ada nge-DM kayak gitu. Cuman intinya adalah kayak kerjaan pasti capek. Maksudnya kadar burnoutnya menurut aku yang harus diperhatiin banget itu yang mental sebenarnya. Udah burnout apa secara mental. Itu yang kalau bisa sampai kena tuh kayaknya baliknya tuh perlu waktu soalnya. Setidaknya kalau proses rasain kayak gitu ya. Satu lagu yang sangat sering kamu nyanyiin di panggung apa? Yang paling sering? Ada beberapa lagu yang wajib sih, bukan wajib sih sebenarnya, cuman kayak ada sih yang wajib gitu, yang kayaknya kalau ini nggak dibawain dilempar sama penonton. Gitu. Karena misalnya kayak 17.000 yang nonton. Paling yang udah pernah nonton Hindia sebelumnya 4.000, 5.000 orang lah gitu. Sisanya belum kan. Dan ya tetap harus ada bagian-bagian di mana kami kenalan gitu, yang kayak bawain lagu-lagu yang buat pendengar lama tuh kayak ini lagi gitu secukupnya, misalnya rumah-rumah segala macam. Itu yang wajib. Tanda kutip untuk kebanyakan orang. Tapi kalau buat aku pribadi yang kayak buat aku sakral gitu, kalau bisa tuh nggak hilang dari setlist tuh evaluasi sebenarnya. Kayak buat aku kayak punya ikatan batin aja gitu sama lagu itu yang mulai perjalanan ini semua. Sama yang baru mungkin nih bakalan naik juga Everything You Are. Everything You Are juga sekarang udah bagus, selalu dibawain. Bagus. Yang gara video klipnya kan Yogi kan? Iya Mas Yogi. Iya. Aku kenal juga sama Yogi. Apa namanya? Itu juga udah sering dibawain sekarang kalau live. Cuman sebenarnya pernah sih ada momen-momen di mana evaluasi nggak dibawain, tapi sangat-sangat kasus khusus lah. Cuman kalau buat aku pribadi yang wajib sebenarnya itu. Gitu. Ada rasa suntuk gak Mas? Kan udah mengulang terus lagu itu, bahkan ratusan bahkan ribuan kan itu mungkin. Pas dibayangin tuh masih suntuk, cuman tiba-tiba pas dibawain gitu udah kena not pertama, udah masuk bar kedua, udah masuk kayak gitarnya segala macam, ya
hilang lagi rasanya. Apalagi nonton penonton ya. Iya, Kamu ngelihat penonton. Kayak pada seneng kok ini dibawain ya udah. Mereka yang nonton yang nunggu lagu itu. Cuman sampai bener-bener 3 detik 2 detik sebelum lagu itu dibawain ada bosannya gitu. Tiba-tiba pas sudah masuk nih kedengeran di in-ear di kuping, udah lupa yang kayak oh ini bikin orang happy gitu. Itu yang paling penting apalagi sebagai penghibur ya kalau di atas panggung. Bener. Oh orang-orang ini happy denger lagu ini ya udah kita pol-polin gitu bawahnya pasti. Dan itulah kenapa ada lagu Everything You Are itu kan untuk mereka Spesifik, yang selama ini berbicara tentang itu, ya. Iya, energi mereka lah yang itu beberapa detik sebelumnya kamu rasa ini kayak aku jadi kayak CD atau yang di play dan nyanyi terus itu kan. Iya. Tapi setelah ngeliat mereka jadi lebih bersemangat gitu. Lumayan kayak apa namanya? Aku merasa baru bisa menulis dan merangkum perasaan itu secara spesifik tuh pas nulis lagu itu gitu kemarin. Kayak beberapa tahun ke belakang tuh mengerti lah, cuman belum tahu bagaimana cara membahasakan ini menjadi satu kesatuan lirik lagu gitu. Kayaknya baru nemu cara ngomongnya di Everything You Are. Dan video klipnya bagus banget, Bas. Bagus. Mas Yogi itu. Iya, bagus. Iya. Ada nggak satu momen di hidupmu yang sebenarnya mau kamu tulis jadi lagu, atau bahkan sudah kamu tulis jadi lagu? Saya sampai sekarang belum saatnya lah untuk rilis gitu. Ada sih, cuman belum aku tulis gitu. Ada beberapa hal yang aku pengen banget nulis dari dulu. Ada beberapa hal juga yang aku tahu perlu ditulis, cuman aku nggak pernah punya kebesaran hatinya buat nulis itu gitu. Hal-hal pribadi lah. Apa namanya? Aku cuman berharap kayak di fase selanjutnya dalam penulisan Hindia itu mereka ini bisa masuk gitu. Kayak entah udah nemu cara nulisnya gimana atau udah nemu courage-nya buat masukin itu ke dalam sebuah album gitu bisa lah. Buat ngeluarin itu ya. Buat ngeluarin itu karena nggak gampang gitu. Kadang-kadang kayak nemu courage itu. Kayak aku pribadi aku merasa punya waktu 25 tahun untuk nulis album pertama kan. Sebagai solois. Basically aku dikasih 25 tahun gitu. 25 tahun ya. Untuk ngerjain itu. Tapi habis itu waktunya kan jauh lebih sedikit. Di album kedua cuman punya waktu 4 tahun. Jaraknya 4 tahun ya, dari album pertama. Di mixtape yang terakhir itu jaraknya cuma 2 tahun gitu. Dan jadi kayak apa namanya belum tentu dapat sebenarnya kadang-kadang courage-nya kayak dalam 2 tahun berani nggak nulis. Bisa lah Everything You Are gitu, berani nggak nulis Love By You gitu dalam 2 tahun. Terutama kalau idenya munculnya baru kayak beberapa waktu ke belakang ya, bukan sesuatu yang udah dipikirin dari jauh-jauh hari banget gitu. Bukan keresahan yang terus menerus ya, tapi baru keresahan sekarang. Baru sekarang ya. Terakhir, apa arti ibu buat Baskara? Aduh ibuku tuh apa ya, kayak aku merasa aku belajar banyak banget dalam menyikapi banyak sekali hal itu karena ibuku sih. Kayak dia yang dari aku kecil selalu ngomong kayak gitu. Kayak coba posisiin diri kamu jadi orang lain gitu di saat mau ngelakuin sesuatu, di saat mau ngomong sama orang, bayangin kalau kamu jadi dia, kamu dengar kalimat itu rasanya gimana. Dari aku masih SD gitu, ibu aku sering banget ngomong kayak gitu. Aku merasa banyak belajar empati itu dari ibuku. Dia juga kayaknya dari zamannya bapak belum support amat gitu sama musik. Musik. Pertama ibu dulu yang support. Pertama ibu duluan. Walaupun juga di momen itu juga yang kayak dia belum mengira akan jadi sangat serius ya gitu. Kebanyakan orang tua ragu lah ya, anaknya jadi musisi tentu itu aja. Cuman nggak bisa disalin juga di Indonesia pula kan. Kayak industrinya nggak serapi dan semaju negara-negara lain lah kasarnya. Cuman ya dia tetap selalu support gitu. Dia lebih sering hafal jadwal kok dibandingin aku sendiri gitu. Kadang-kadang kayak ngechat manggung di sini ya minggu ini, kayak oh iya ya, emang iya ya gitu, harus ngeliat kalender, oh iya gitu, iya mah manggung di sini. Dia selalu hafal sama jadwal, selalu ingat, lebih sering ingat duluan jadwal gitu kadang-kadang. Ya suportif banget sih dan sangat pengertian gitu. Aku merasa kayak banyak banget hal yang bisa aku tempuh itu karena aku dibekali oleh banyak sekali sudut pandang dan pola pikir dari ibuku gitu.
Dan aku beruntung punya ibu kayak dia karena aku tahu kayak nggak semua orang Iya, benar. punya orang tua yang fungsional gitu mungkin. Iya. Itu privilege juga lagi-lagi sebenarnya. Iya. Terdekat berarti ini ya Bas ya. Di Jakarta kan show Jakarta DAF 7 Juni. 7 Juni. 7 Juni. Judulnya Jakarta 25 on Blank Canvas. Depannya diganti. Jakarta Tetap 25. sulit. Maafkan tim kami. Iya. 7 Juni dan udah sold out semuanya kan? Di hari kita syuting ini tadi pagi sih sold out ya. Ini tanggal 28 April. 28 Bakalan April. ada gelombang ketiga. Ini yang gelombang kedua kan? Penjualan tiket atau belum ada? Udah gelombang kedua ini. Jadi sebenarnya mungkin masih ada tambahan tapi kemungkinannya jauh lebih kecil dibandingin yang gelombang 2. Kalau gelombang 2 memang udah dibilang dari awal kita akan jual 2 kali gitu. Sebenarnya yang jatah untuk kebanyakan orang umum udah habis. Cuman siapa tahu ada ya, pantengin aja infonya di @1024 di manajemen kami. Di @1024. @1024. Ya, 2-nya pakai angka. Di Instagram. Oke. Kalau ada informasi terbaru, tiba-tiba ada tiket tambahan, tiba-tiba ada giveaway, ada apa pasti di situ. Di situ ya. Itu berarti sebelumnya di Bali ya kalau nggak salah ya. Sebelumnya di Bali. Bakal tur ini atau baru Bali Jakarta? Karena kami UMKM kecil ya. UMKM gimana? Dibantu oleh kawan-kawan Seraya sebagai organizer / promotor, tapi kali ini kami pengennya ngerjain itu titik per titik gitu. Kalau udah pede sama titik lain baru yang kayak ya udah yuk bayar gedungnya kita announce bikin gitu. Sementara ini berarti baru Bali sama Jakarta. Jadi kalau misalnya kayak orang nanya, "Kak, bikin di sini dong, bikin di mana dong?" Makanya ramein dulu Jakartanya. Oh, udah rame sih tapi puji Tuhan. Cuman maksudnya yang kayak nggak pengen buru-buru gitu langsung kayak berapa kota apa segala macam. Pengen berusaha kayak bikinnya dikit-dikit tapi rapi gitu, yang bagus. Secukupnya. Cukupnya, betul. Keluar lagi tuh judul lagu. Thank you for being here. Terima kasih banyak, terima kasih sudah diundang semuanya. Iya, terima kasih. Di akhir segmen Pulinan Selaras ada pembacaan surat dari anonim. Jadi surat ini yang nulis temanku ngobrol di Pulinan Selaras di beberapa episode sebelumnya dan anonim. Jadi silahkan dibacakan cuma satu kalimat. Ini buatku maksudnya apa gimana? Apa buat apa sih? Atau tidak ada ini ya untuk siapanya semua yang menonton kan? Untuk semua yang menonton. Nikmati proses karena proses tidak pernah mengingkari hasil. Apa yang kamu dapatkan di masa depan tergantung dari apa yang kamu lakukan sekarang. Oke. Thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan saya dengan Baskara bisa membantu menyehatkan mental dan memulihkan batin. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya ya. Selamat hidup sadar.